Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pentingnya bisnis plan. Sebelumnya, perkenalkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Oktariko Muleka dengan NIM 2020-11424. Yang kedua ada saya sendiri, Augita Asmaralda Kumaladinda dengan NIM 2020-11594. Yang ketiga ada Ahmad Mujib Maulana dengan NIM 2020-11110. Dan yang keempat ada Misbahus Surur dengan NIM 2018-11197. Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu business plan. Business plan adalah dokumen tulis yang memuat langkah kegiatan yang perlu dilakukan ke depan agar mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Baik setiap perusahaan atau setiap bisnis pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai ke depannya. Untuk itu, wirausahawan dianjurkan untuk membuat bisnis plan terlebih dahulu untuk memudahkannya mencapai tujuan tersebut. Baik, sebelum membuat bisnis plan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon wirausaha, di antaranya yang pertama adalah what atau produk apa yang ingin dibuat. Yang kedua ada why, mengapa produk tersebut dibuat. Yang ketiga ada who, untuk siapa produk tersebut dibuat atau untuk siapa target pasarnya dari produk tersebut. Yang keempat ada when, kapan produk tersebut dibuat. Yang kelima ada where, di mana produk tersebut dibuat atau di mana tempat produksinya. Dan yang terakhir ada how, atau bagaimana proses cara membuat produk tersebut. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri bisnis plan yang baik. Di sini ciri-ciri bisnis plan yang baik jika disingkat akan membentuk sebuah kata, yaitu kata SMART. Yang pertama ada S, yaitu spesifik. Jadi bisnis plan yang baik itu harus spesifik, harus jelas apa produknya, untuk siapa produk tersebut dibuat, bagaimana cara membuatnya, itu semua harus spesifik atau harus jelas. Yang kedua ada M, yaitu measurable atau dapat diukur. Bisnis plan yang baik itu harus measurable, hal ini untuk memudahkan wirausaha mengontrol atau memantau kemajuan bisnisnya. Yang ketiga ada achievable atau dapat dicapai. Jadi bisnis plan yang baik itu harus realistis, yang dapat dicapai. Yang keempat ada relevan. Jadi setiap perusahaan atau setiap bisnis itu pasti memiliki misi dan tujuannya masing-masing. Nah, bisnis plan yang dibuat ini harus relevan dengan misi dan tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada time of skill atau jangka waktu. Jadi bisnis plan yang baik itu harus memiliki jangka waktu untuk memudahkan wirausaha mengetahui kapan dan di mana dia harus memproduksi produknya. Bisnis plan mencakup tentang pertama rencana pemasaran, apa, bagaimana, di mana barang atau jasa dipasarkan. Yang kedua rencana produksi, apa dan bagaimana produksi dilakukan. Yang ketiga rencana organisasional, apa, bagaimana, siapa yang mengerjakan tiap jenis pekerjaan. Dan yang terakhir rencana keuangan, dari mana, berapa, bagaimana uang diperoleh, dialokasikan, dibukukan, dan dilaporkan. Bisnis plan berisi hal-hal pokok dan penting, karena itu tulislah hanya hal-hal yang diperlukan. Tulislah rencana yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Semua yang Anda inginkan haruslah dikerjakan secara benar sejak awal. Jika Anda gagal dalam perencanaan, sesungguhnya Anda sedang merencanakan kegagalan. Usahakan untuk membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Aspek-aspek dalam bisnis plan. Pertama pasar, teknis, manajemen, hukum, ekonomis, dan sosial, dan yang terakhir keuangan. Banyak sedikitnya aspek yang diteliti serta kedalaman analisa, tergantung pada besar kecilnya bisnis yang akan dilaksanakan. Fungsi bisnis plan, alat bantu untuk menentukan visibilitas usaha yang akan dijalankan dalam kondisi pasar yang ada. Acuan bagi pelaku usaha untuk mengorganisir aktivitasnya. Alat bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan pendanaan. Outline bisnis plan, halaman pendahuluan, memuat tentang bidang komodisi usaha dan alamat pelaku usaha, sifat usaha, dan lain-lain. Analisis situasi, memuat tentang pandangan ke depan usaha, persaingan pemasaran, ramalan usaha, dan lain-lain. Deskripsi usaha, memuat tentang barang atau jasa yang dihasilkan, ukuran usaha, organisasi, dan SDM latar belakang pelaku usaha. Perencanaan pemasaran, memuat tentang harga, distribusi, promosi, kontrol, dan lain-lain. Perencanaan produksi, memuat segala hal tentang input, proses, output produksi. Perencanaan organisasi, memuat tentang kepemilikan, manajemen, aturan main, karyawan, mekanisme kerja, dan lain-lain. Perencanaan keuangan, memuat tentang sumber keuangan,
perhitungan income statement, neraca, cash flow, break-even point, dan lain-lain. Asesmen risiko memuat tentang evaluasi hambatan usaha, kontingensi, masuknya teknologi baru, dan lain-lain. Teknis penyusunan bisnis plan. Review perencanaan bisnis yang sudah ada. Mengevaluasi kelengkapan sebagai rencana yang baik. Mengevaluasi dan menuliskan aspek-aspek usaha yang selama ini berjalan lancar. Menyiapkan data dan informasi pasar, informasi produksi, informasi keuangan, informasi penunjang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.